Halo semuanya, kembali lagi di Art Film. Kali ini Art Film akan menceritakan sebuah film mengenai sebuah kejadian penculikan seorang gadis remaja. Polisi mengetahui bahwa penculik gadis remaja tersebut adalah seorang psikopat yang baru saja bebas dari penjara beberapa bulan yang lalu. Namun entah apa yang terjadi, sang psikopat yang akan segera ditangkap polisi juga tiba-tiba menghilang. Seolah-olah si psikopat telah diculik oleh seseorang. Hanya ada petunjuk mobil tuanya yang terparkir di tengah hutan. Siapakah dalam penculikan beruntun itu? Oke, tanpa berlama-lama, tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis remaja yang sedang diikuti oleh seorang pria. Diceritakan gadis remaja tersebut bernama Sinayong. Gadis itu terus berjalan hingga tiba di sebuah gereja kecil yang mengadakan ibadah. Dengan ketakutan, gadis itu kemudian masuk ke dalam gereja itu. Sementara si pria tadi masih saja mengikutinya sampai ke dalam gereja. Setelah ibadah selesai, gadis itu bersama temannya kemudian pulang. Pria tadi juga kembali akan mengikutinya. Namun, pendeta gereja tersebut yang bernama Pendeta Sung Min Chan menyapanya dan meminta waktu mengobrol sebentar. Pendeta Min kemudian berkata bahwa dia barusan melihat pria itu beribadah di gerejanya. Sambil memberikan sebuah jaket gereja, Pendeta Min berkata bahwa dia sangat senang jika mendapatkan anggota jemaat baru. Pendeta Min kemudian meminta nama dan nomor HP pria itu. Pendeta Min berencana akan menghubungi pria itu jika mengadakan ibadah lagi. Pria tersebut kemudian berkata, namanya adalah Kwon Yang Re. Saat itu, Pendeta Min kemudian memfoto pria itu. Di situ, pria itu terlihat kaget. Namun, Pendeta Min berkata bahwa itu hanyalah foto untuk anggota jemaat gereja. Pendeta Min bahkan memperlihatkan bahwa dia menghapus foto pria itu dari HP-nya begitu foto itu selesai dicetak. Pendeta Min kemudian mendapatkan sebuah panggilan dari orang lain. Dia kemudian meminta Kwon Yang Re untuk mengisi biodatanya di formulir pendataan yang dia berikan. Saat ditinggal Pendeta Min, tatapan Kwon Yang Re kemudian tertuju pada foto keluarga Pendeta Min. Sementara di luar, Pendeta Min yang sedang menelepon ternyata mengetahui fakta bahwa istrinya telah berselingkuh dengan seseorang. Rupanya telepon itu berasal dari mata-mata yang disewa oleh Pendeta Min. Dengan perasaan terkejut tak percaya, Pendeta Min kemudian menutup telepon itu dan kembali ke dalam gereja. Saat itu, Kwon Yang Re berkata bahwa dia akan segera pulang. Pendeta Min kemudian mengambilkan sepatu Kwon Yang Re, dan tanpa sengaja dia melihat alat pelacak yang terpasang di kaki Kwon Yang Re, yang tentu saja hanya penjahat yang masih dalam pengawasan yang dipasangkan alat tersebut. Dengan terkejut dan takut, Pendeta Min kemudian berkata bahwa Tuhan mengasihani semua orang berdosa. Tanpa menjawab, Kwon Yang Re pun pergi. 교회는 죄인들이 오는 곳입니다. Sementara itu, di seberang jalan terlihat seorang wanita yang terus memperhatikan Kwon Yang Re yang keluar dari gereja. Wanita itu bernama Lee Yeon Hye. Diketahui Lee Yeon Hye ini merupakan seorang detektif polisi, dan ternyata kematian adik perempuannya yang bernama Lee Yeon Ju merupakan ulah dari Kwon Yang Re. Ayah detektif Yeon yang mengetahui berita bahwa Kwon Yang Re sudah bebas kemudian berkata kepada detektif Yeon bahwa dia tidak perlu mengingat kejadian itu lagi dan jangan mendekati Kwon Yang Re lagi. Ayah detektif Yeon tak mau terjadi sesuatu dengan putrinya itu. Diceritakan bahwa detektif Yeon ini terus dihantui rasa bersalah akibat kematian adiknya. Dia merasa bersalah akibat tidak bisa menolong adiknya saat Kwon Yang Re menyiksa dan memperkosanya. Rasa bersalah itu membuat detektif Yeon terus berhalusinasi. Itu sebabnya diperlihatkan dia terus meminum obat penenang. Sementara itu, di sisi lain, Pendeta Min terlihat mengantarkan istrinya yang katanya akan menghadiri acara reuni kampus. Pendeta Min yang sudah mengetahui perselingkuhan istrinya tahu itu hanyalah alasan istrinya, dan sebenarnya istrinya akan pergi menemui selingkuhannya. Namun Pendeta Min berusaha bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian melintas di sebuah jalan yang terlihat sedang melakukan proyek pembangunan. Tertarik dengan spanduk pembangunan itu, istri Pendeta Min kemudian meminta untuk menepi. Dan setelah dibacanya, rupanya proyek itu adalah pembangunan sebuah gereja baru yang cukup besar. Dan diketahui gereja itu dibangun oleh seorang pendeta bernama Pendeta Jung, yang merupakan pimpinan pusat dari gereja cabang yang sedang dipimpin oleh Pendeta Min.
Melihat hal itu, istri Pendeta Min kemudian berkata kepada Pendeta Min untuk mencoba menemui Pendeta Jung. Sepertinya Pendeta Jung membangun gereja itu untuk dipimpin Pendeta Min. Istrinya berkata tidak sia-sia pengabdian suaminya selama bertahun-tahun memimpin sebuah gereja kecil. Akhirnya sekarang bisa memimpin sebuah gereja besar. Mendengar itu, sedikit gembiralah hati Pendeta Min, seolah melupakan perselingkuhan istrinya. Pendeta Min kemudian pergi dan menemui Pendeta Jung dengan gembira. Namun pembicaraan itu berubah menjadi canggung ketika Pendeta Jung mengatakan bahwa gereja itu akan diberikan kepada anaknya yang bernama Pendeta Hwansu. Mendengar itu, terdiamlah Pendeta Min. Dia yang bertahun-tahun berusaha dengan menjalankan sebuah gereja kecil malah dikesampingkan dengan Pendeta Hwansu yang bahkan baru saja lulus menjadi pendeta. Pendeta Min pun pulang dengan rasa kecewa. 주시겠지. Sesampainya di gereja, Pendeta Min kemudian berdoa, memohon keajaiban agar dibiarkan memimpin gereja besar yang baru dibangun itu. Saat itu, tiba-tiba istri Pendeta Min menelepon. Dia berkata bahwa putri mereka telah hilang dari sekolahnya. Gurunya berkata seorang pria telah membawanya pergi sejak tadi. Istri Pendeta Min berkata bahwa ini akibat Pendeta Min yang tidak menjemput putri mereka itu. Dan jika terjadi apa-apa dengan putri mereka, maka Pendeta Min harus bertanggung jawab. Pandangan Pendeta Min kemudian tertuju ke cetakan foto Yang Re yang sudah rusak akibat tetesan air hujan dari atap yang bocor. Dia juga melihat foto keluarga mereka sudah tergeletak bukan di tempat semula. Pendeta Min pun langsung menyadari, ini pasti ulah Yang Re. Dia kemudian mencari alamat Yang Re di daftar narapidana di situs kepolisian. Dan benar Yang Re merupakan penjahat dengan gugatan kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Tanpa pikir panjang, Pendeta Min pun langsung menuju lokasi rumah Yang Re. Setibanya di sana, dia melihat Yang Re yang membawa sekop dan sebuah karung, seperti akan menguburkan sesuatu. Dengan panik, dia kemudian menelepon panggilan darurat kepolisian. Pendeta Min mencoba menjelaskan keadaannya, namun karena panik, polisi tidak mengerti dengan yang diucapkan Pendeta Min. Sampai akhirnya HP milik Pendeta Min mati karena kehabisan baterai. Pendeta Min yang tak mau kehilangan jejak Yang Re kemudian mengikuti mobilnya. Namun di persimpangan jalan, tiba-tiba dia kehilangan jejak mobil itu. Pendeta Min kemudian berinisiatif masuk ke sebuah jalan kecil ke arah hutan. Barangkali mobil itu masuk ke sana. Namun begitu masuk, mobil itu tak ada di sana. Pendeta Min kemudian berhenti, dan tiba-tiba mobil Yang Re muncul dari belakang mobil Pendeta Min. Melihat itu, Pendeta Min kemudian mengecek HP-nya yang sudah terisi 10%. Cukup untuk melakukan panggilan ke pihak kepolisian. Yang Re kemudian turun dari mobilnya dan menghampiri mobil Pendeta Min. Dia terlihat sedikit kaget karena itu adalah Pendeta Min. Dia bertanya kenapa mengikutinya. Namun Pendeta Min yang sudah ketakutan hanya terdiam. Yang Re pun berkata bahwa dia akan pergi jika tak ada yang ingin Pendeta Min katakan. Tak mau kehilangan putrinya, Pendeta Min dengan panik berlari dan membuka mobil milik Yang Re. Namun saat dibuka tidak ada apa-apa di sana. Yang Re kemudian menyuruh Pendeta Min pergi. Saat itu Pendeta Min kembali mengecek gelang pelacak di kaki Yang Re. Gelang itu sudah tidak ada. Yang Re telah melepaskannya. Dengan panik dia kemudian berlari ke mobilnya untuk menelpon polisi. Namun Yang Re menahan dan menghajar Pendeta Min. Pendeta Min yang mempertahankan diri kemudian mendorongnya dan tidak sengaja menyebabkan Yang Re terjatuh ke sisi jalan itu sehingga kepalanya menghantam sebuah batu besar. Pendeta Min mengeceknya. Yang Re tak bergerak sama sekali. Dia tewas tanpa sengaja oleh Pendeta Min. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba istri Pendeta Min menelpon dan berkata bahwa putri mereka sudah ditemukan. Rupanya putrinya hanya pergi bermain ke rumah temannya. Pendeta Min yang mendengar itu semakin panik dan hanya terdiam. Dia tersadar telah salah menuduh Yang Re menculik putrinya. Dan sekarang malah dia yang tidak sengaja membunuh Yang Re. Saat panik itulah Pendeta Min kemudian mulai berhalusinasi melihat wajah Tuhan. Akhirnya karena tak mau tindakannya ketahuan, Pendeta Min kemudian membuang Yang Re ke dalam sebuah tebing. Tak lupa dia melepaskan jaket gereja yang semula diberikannya kepada Yang Re untuk menghilangkan barang bukti. Dan setelah itu Pendeta Min pun pergi. Esoknya di kantor polisi, detektif Yon yang baru saja dipindahkan ke kantor barunya langsung mengikuti rapat. Rupanya rapat tersebut membahas tentang kasus hilangnya seorang anak remaja bernama Shin A-yong, yaitu gadis remaja yang diperlihatkan di awal cerita. Polisi menduga
pelakunya adalah Kwon Yang Re, karena semalam juga sempat ada telepon dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia melihat Kwon Yang Re keluar dengan membawa sekop seperti akan menguburkan sesuatu. Atas petunjuk itulah Detektif Yon ditugaskan untuk pergi mencari informasi ke tempat Pendeta Min. Di gereja, Pendeta Min yang masih panik akibat kejadian semalam kembali terkejut akibat kedatangan polisi ke tempatnya. Namun, rasa paniknya itu sedikit hilang karena mengetahui bahwa polisi datang bukan mau menangkapnya, melainkan karena mencari informasi untuk kasus hilangnya Shin Ayong. Rekan Detektif Yon menanyakan mengenai laporan Pendeta Min semalam. Namun dengan tenang Pendeta Min menjawab pertanyaan itu. Saat itu, Detektif Yon yang berkeliling memeriksa tempat itu sempat melihat jaket yang penuh lumpur. Pendeta Min panik, namun Detektif Yon tidak curiga sama sekali. Detektif Yon malah fokus ke cetakan foto Kwon Yang Re yang sudah luntur terkena air. Karena sudah selesai bertanya, Detektif Yon dan rekannya kemudian pamit. Saat itulah Detektif Yon melihat sepatu Pendeta Min yang berlumpur. Di sini terlihat Detektif Yon mulai sedikit curiga. Sepeninggal kedua detektif itu, Pendeta Min makin merasa khawatir dengan perbuatannya. Saat itu dia kemudian mencoba menghubungi Pendeta Jung untuk membuat pengakuan. Pendeta Jung kemudian mengajak Pendeta Min untuk bertemu. Setibanya di sana, bukannya membuat pengakuan, Pendeta Min malah mendengarkan curhatan Pendeta Jung tentang putranya Pendeta Hwansu yang ketahuan berselingkuh dengan salah seorang jemaat di gereja. Bagaimana bisa seorang pendeta melakukan hal itu? Sehingga Pendeta Jung berkata bahwa gereja besar yang baru saja dibangun itu akan diberikannya kepada Pendeta Min. Mendengar hal itu, Pendeta Min yang semula ingin membuat pengakuan tidak jadi mengutarakannya. Di sini dia kembali berhalusinasi melihat wajah Tuhan. Dia merasa bahwa doanya untuk memimpin gereja itu telah dikabulkan, dan ini adalah takdir yang diberikan Tuhan untuknya. 단내가 나지 않습니까? 몇 년 해외로 다르겠습니다. Sementara itu, polisi terus mencari keberadaan Kwon Yang Re yang hilang entah kemana. Mereka pergi menggeledah rumah milik Kwon Yang Re namun tidak menemukan petunjuk apapun, selain lukisan-lukisan menyeramkan di dinding rumah Kwon Yang Re. Polisi kemudian memperlihatkan foto lukisan itu kepada seorang ahli psikologi yang pernah mengobati Kwon Yang Re. Dia bernama Profesor Lee. Profesor Lee heran mengapa Kwon Yang Re bisa seperti itu lagi, padahal sebelumnya dia sudah menjalani terapi kejiwaan dan dinyatakan sembuh. Saat itu Detektif Yon yang tiba di kantor polisi melihat Profesor Lee. Detektif Yon kemudian menyapanya. Di situ Detektif Yon berkata bahwa semua kejadian ini adalah penyebab dari Profesor Lee yang meringankan tuntutan kepada Kwon Yang Re, dan diketahui bahwa Profesor Lee ini merupakan saksi ahli pada persidangan kasus penyiksaan dan pemerkosaan yang dialami adiknya beberapa tahun yang lalu. Profesor Lee memberikan keterangan bahwa Kwon Yang Re mengalami trauma masa kecil sehingga menyebabkan dia mengalami gangguan mental, dan akhirnya keputusan sidang pun menjadi ringan untuknya dan hanya diberikan sanksi rehabilitasi. Sementara adik Detektif Yon yang tidak mendapatkan keadilan menjadi gila dan akhirnya bunuh diri. Profesor Lee yang mendengar perkataan Detektif Yon kemudian hanya diam dan pergi. Setelah itu, saat diskusi, pihak kepolisian yang kebingungan kemana Kwon Yang Re menghilang kemudian menerima laporan bahwa mobil Kwon Yang Re telah ditemukan di sebuah bukit, yang mana merupakan tempat Pendeta Min membuang Kwon Yang Re. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di sisi lain, Pendeta Min yang baru saja pulang dari tempat Pendeta Jung kedatangan ibu dari Shin Ayong. Ibunya terlihat sangat frustasi atas menghilangnya putrinya itu. Pendeta Min kemudian mengajak ibu Shin Ayong masuk ke dalam gereja. Di sana Pendeta Min kemudian mendoakan agar penculik Shin Ayong segera ditemukan. Padahal faktanya dialah yang membuang Kwon Yang Re, si penculik Shin Ayong. Setelah itu, atas inisiatifnya sendiri, dia kemudian menawarkan untuk mengantarkan ibu Shin Ayong pulang. Namun seperti tak bisa lari dari perbuatannya, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, ibu Shin Ayong menerima telepon bahwa mobil Kwon Yang Re telah ditemukan. Dengan terpaksa, Pendeta Min harus mengantarkan ibu Shin Ayong ke lokasi TKP tempat dia membuang Kwon Yang Re. Setibanya di sana, terlihat polisi sudah memeriksa tempat itu, namun tidak menemukan tubuh Kwon Yang Re yang dibuang Pendeta Min. Ibu dan ayah Shin Ayong yang tiba di lokasi kemudian ribut dengan pihak kepolisian karena memaksa masuk ke dalam TKP. Saat itulah entah apa yang dipikirkan Pendeta Min, tiba-tiba dia keceplosan dengan mengatakan hal ini. 수신도 못 찾았습니까?
Pihak kepolisian yang mendengar Pendeta Min berkata tentang mayat Kun Yang Re pun sontak terdiam. Terlebih detektif Yon. Dia sekarang benar-benar curiga dengan Pendeta Min. Pasti ada sesuatu dengan pendeta itu. Pendeta Min yang gembira karena tubuh Kun Yang Re tidak ditemukan kemudian berencana mengantarkan istrinya untuk menghadiri ibadah doa di sebuah panti jompo. Istri Pendeta Min heran. Tumben Pendeta Min mau mengantarkan padahal dia biasanya selalu menolak jika diajak ke panti jompo. Namun rupanya maksud Pendeta Min adalah untuk membongkar kelakuan bejat istrinya yang sudah berselingkuh di belakangnya. Tanpa basa-basi, Pendeta Min kemudian langsung menginterogasi istrinya. Awalnya istrinya tidak mau mengaku dan berencana akan meninggalkan Pendeta Min. Namun setelah Pendeta Min berkata bahwa dia ditugaskan oleh Pendeta Jung untuk memimpin gereja besar yang baru dibangun itu, istri Pendeta Min yang juga gila jabatan itu langsung mengaku. Di situ Pendeta Min kemudian mendoakan istrinya agar dosanya diampuni. Pendeta Min berdoa seperti orang suci yang tidak berbuat kesalahan. Padahal dia lupa dia sudah melakukan sebuah kejahatan besar. Beres dari situ, Pendeta Min bersama istrinya kemudian pergi ke panti jompo itu. Di perjalanan, mereka melihat sebuah ambulans yang terperosok ke parit. Mereka menawarkan bantuan, tetapi petugas ambulans mengatakan tidak apa-apa. Pendeta Min pun lanjut ke panti jompo itu. Setibanya di sana, mereka pun bertegur sapa dengan ibu-ibu yang datang ke tempat itu. Saat itu, seorang petugas panti jompo terlihat keluar dengan gelisah. Dia berkata mengapa ambulansnya belum juga datang. Istri Pendeta Min berkata kami melihat ambulansnya di jalan tadi. Memangnya ada penghuni panti yang dalam kondisi gawat. Petugas panti jompo itu pun berkata, bukan, tadi ada seorang pria yang penuh luka datang dari bukit itu. Kondisinya sangat parah. Dia harus segera ditolong. Pasti telah terjadi sesuatu dengannya. Pendeta Min yang mendengar itu pun hanya terdiam. Jangan-jangan itu adalah Kwon Yang Re. Begitu pikirnya. Pendeta Min kemudian berpura-pura pamit kepada ibu-ibu itu dan langsung menuju ruang perawatan panti jompo itu. Dan begitu dia masuk, terlihat Kwon Yang Re yang terbaring penuh luka. Lagi-lagi Pendeta Min seperti tak bisa menyembunyikan perbuatannya. Kwon Yang Re yang dipikirnya sudah tewas dan sudah hilang jasadnya rupanya belum tewas. Kwon Yang Re kemudian terlihat mengigau dengan mengatakan bahwa seorang pendeta mencoba membunuhnya. Mendengar itu paniklah Pendeta Min. Bisa gawat jika Kwon Yang Re buka mulut. Saat itu Pendeta Min lagi-lagi berhalusinasi melihat Tuhan di langit. Tanpa pikir panjang, Pendeta Min kemudian langsung membawa Kwon Yang Re sebelum ambulans datang. Dia berkata bahwa hal tersebut merupakan kehendak dari Tuhan. Saat itu tanpa diketahui Pendeta Min, rupanya salah satu pasien panti melihat kejadian itu. 하나님의 뜻이에요. Sepeninggal Pendeta Min, ambulans pun datang. Namun mereka kebingungan karena Kwon Yang Re menghilang. Kejadian itu kemudian mereka laporkan ke pihak kepolisian. Detektif Yon beserta anggotanya kemudian tiba di lokasi. Mereka mengecek namun tidak menemukan petunjuk. CCTV yang terpasang di ruangan itu juga rupanya sudah lama rusak, sehingga tidak merekam kejadiannya. Saat itu pasien yang sempat melihat kejadian tadi kemudian berkata seseorang membawanya. Polisi kemudian bertanya siapa yang membawanya. Namun pasien panti jompo yang sudah agak pikun itu berkata Tuhan yang membawanya. Mendengar itu, polisi merasa tidak yakin dengan kebenaran pernyataan pasien itu. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Di situ, detektif Yon melihat istri dari Pendeta Min. Dia kemudian bertanya ke perawat itu, siapa wanita itu? Perawat berkata itu adalah istri dari pendeta yang sering datang ke panti jompo itu. Merasa ada yang janggal, detektif Yon pun meminta rekannya untuk menuliskan data nama gereja orang yang berkunjung ke panti itu. Setelah itu, ketua tim kepolisian meminta detektif Yon untuk pulang dan beristirahat. Detektif Yon pun pulang. Saat itu rekan detektif Yon mengirimkan nama gereja yang dimintanya tadi dan didapatkan nama gereja yang sama dengan milik Pendeta Min. Detektif Yon pun teringat dengan semua kejanggalan yang dilihatnya dari Pendeta Min. Dia yakin hal ini ada hubungannya dengan Pendeta Min. Di sisi lain, Pendeta Min membawa Kwon Yang Re ke sebuah gedung tua terbengkalai. Di sana dia mengikat Kwon Yang Re. Saat itu Kwon Yang Re pun tersadar. Dia kemudian bertanya mengapa Pendeta Min melakukan itu kepadanya. Dan dengan wajah yakin, Pendeta Min berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Entah bagaimana Tuhan selalu membuatnya bertemu dengan Kwon Yang Re. Dia yakin ini adalah kehendaknya. Menurut Pendeta Min, gedung tua itu sudah lama ditinggal orang. Jadi tidak akan ada yang tahu jika Pendeta Min membunuh Kwon Yang Re di situ. Kwon Yang Re pun berkata, dialah yang menculik Shin Ayong. Gadis itu tidak akan ditemukan jika Pendeta Min
Min membunuhnya. Pendeta Min kemudian dengan marah menanyakan di mana Shin Ayong disembunyikan. Namun Kun Yang Re hanya tertawa dengan mengatakan hubungi polisi dulu. Pendeta Min pun makin frustasi. Jika dia menghubungi polisi, maka perbuatannya kepada Kun Yang Re akan ketahuan dan dia akan merusak citranya sebagai seorang pendeta dan pasti akan diberhentikan. Namun jika tidak menghubungi polisi, maka Shin Ayong tidak akan ditemukan dan dia bisa saja tewas. Akhirnya pendeta Min yang makin frustasi mulai memukul wajahnya sendiri dan setelah itu dia kemudian memukul Kun Yang Re dengan membabi buta seperti sudah menjadi gila. Dia kemudian melakban wajah Kun Yang Re dan memasukkannya ke dalam sebuah ruangan dengan harapan Kun Yang Re kehabisan napas dan tewas di situ. Bagi pendeta Min, Shin Ayong pasti sudah tewas, jadi tidak perlu melaporkan hal itu ke polisi. Pendeta Min pun pergi dan langsung menuju ke gerejanya karena malam itu dia mengadakan doa bersama untuk keselamatan Shin Ayong. Wah, asli munafik pendeta ini. Padahal dia yang tidak mengharapkan Shin Ayong selamat. Sesampainya di sana terlihat sudah banyak jemaat yang menunggunya. Dia kemudian mulai memimpin ibadah doa itu. Pendeta Min tanpa rasa bersalah kemudian mulai berdoa. Dia berdoa semoga pelakunya bisa tertangkap dan semoga jasad Shin Ayong bisa ditemukan. Saat itulah ibu Shin Ayong merasa ada yang aneh. Mengapa pendeta Min mendoakan anaknya seolah-olah anaknya sudah tewas? Namun jemaat yang ada di situ malah mengikuti doa pendeta Min dengan penuh air mata. Padahal mereka tidak tahu pendeta Min lah yang telah menyembunyikan pelaku penculikan Shin Ayong. Di luar gereja, detektif Yon yang tiba kemudian memeriksa mobil milik pendeta Min. Dia kemudian melihat kotoran lumpur di ban mobil itu. Dia mencium baunya. Itu seperti bau buah murbei. Detektif Yon pun langsung mencari lokasi perkebunan murbei terdekat. Setelah itu dia kemudian berangkat dan tiba di gedung tempat pendeta Min mengurung Kun Yang Re. Detektif Yon yang tiba kemudian melihat bekas ban mobil yang sama dengan milik pendeta Min. Dia yakin telah terjadi sesuatu di tempat itu. Dan benar saja begitu dia masuk, dia menemukan Kun Yang Re sudah terbungkus di dalam ruangan itu. Lagi-lagi seperti memiliki 9 nyawa, rupanya Kun Yang Re belum tewas. Awalnya detektif Yon berencana menghubungi rekannya. Namun saat itu halusinasi detektif Yon muncul. Dendam masa lalunya akibat kematian adiknya membuatnya ingin menghabisi Kun Yang Re di situ. Kun Yang Re yang sadar kemudian meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Namun detektif Yon berkata cepat beritahukan di mana Shin Ayong atau dia akan menembaknya. Dan entah bagaimana tiba-tiba pendeta Min muncul dan memukul detektif Yon hingga pingsan. Setelah tersadar, detektif Yon sudah terikat oleh pendeta Min. Di situ pendeta Min berkata bahwa dia akan membunuh detektif Yon dan juga Kun Yang Re. Dia akan membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak antara Kun Yang Re dan detektif Yon. Wah, sudah seperti kelakuan Om Sambo saja. Detektif Yon kemudian mencoba membujuk pendeta Min untuk melepaskan dan sama-sama mencari Shin Ayong karena semuanya belum terlambat. Namun pendeta Min berkata bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan untuknya dan Shin Ayong pasti sudah mati entah di mana. Setelah itu pendeta Min langsung menembak detektif Yon. Syukurnya detektif Yon berhasil menghindar dan berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dia kemudian bergulat dengan pendeta Min. Namun pendeta Min yang berpostur lebih besar darinya kemudian mencekik detektif Yon. Kun Yang Re yang melihat detektif Yon akan tewas kemudian melemparkan pisau ke detektif Yon. Detektif Yon kemudian mengambil pisau itu dan berhasil membalikan keadaan. Dia akhirnya bisa memborgol pendeta Min. Namun saat itu tiba-tiba perenca gedung tersebut terjatuh dan sayangnya talinya terikat pada Kun Yang Re sehingga membuatnya ikut terjatuh. Detektif Yon mencoba menolong Kun Yang Re, namun detektif Yon tidak kuat untuk menahannya. Di situ Kun Yang Re kemudian berkata hal yang aneh kepada detektif Yon. Dia berkata Shin Ayong telah dimakan oleh monster bermata satu dan setelah itu Kun Yang Re pun jatuh dan langsung tewas di tempat. Tak lama rombongan polisi pun datang. Mereka langsung mengamankan pendeta Min dan membawanya ke kantor polisi. Namun Kun Yang Re yang sudah tewas membuat polisi tidak berhasil mengetahui lokasi Shin Ayong. Hasil interogasi pendeta Min juga mengatakan pendeta Min tidak mengetahuinya. Pendeta Min mengaku hanya menerima wahyu dari Tuhan untuk membunuh Kun Yang Re. Benar-benar pendeta gila Sung Min Chan ini. Tim kepolisian pun mencurigai suatu daerah pekerjaan konstruksi tempat Kun Yang Re sebelumnya bekerja. Mungkin saja Shin Ayong disembunyikan di sana.
sana. Namun area itu cukup luas untuk melakukan pencarian. Diperlukan 3 hari untuk menyisir tempat itu, dan kesempatan hidup Shin Ayong akan semakin menipis karena hari ini sudah memasuki hari kelima pencarian. Karena tak ada petunjuk lain, kepala kepolisian pun memerintahkan untuk cepat bergerak dan menyisir daerah itu. 신하영의 납치 위치 같은 거는 전혀 아우 씨, 저 미친 새끼 저거 씨. Setelah itu, detektif Yon yang masih penasaran dengan pengakuan gila pendeta Min kemudian mendatangi Profesor Lee. Profesor Lee pun memberikan keterangan bahwa yang dialami pendeta Min disebut dengan istilah pareidolia, yaitu keadaan di mana orang berhalusinasi dengan melihat bentuk-bentuk yang tampak di sekitar mereka. Dia berhalusinasi dan merasa itu adalah Tuhan yang datang memberikan wahyu untuknya. Makin penasaran, detektif Yon kemudian menanyakan tentang Kwon Yang Rae. Profesor Lee pun memperlihatkan gambar-gambar yang dibuat Kwon Yang Rae. Dia menceritakan bahwa Kwon Yang Rae mengalami penyiksaan dan pelecehan di masa kecilnya, sehingga membuatnya menjadi psikopat. Detektif Yon kemudian bertanya, apa maksud dari monster mata satu yang disampaikan Kwon Yang Rae kepadanya. Profesor Lee berkata bahwa monster mata satu yang dimaksud Kwon Yang Rae bisa jadi adalah ayahnya yang selalu menyiksanya, atau mungkin hal lain. Setelah itu, karena ada keperluan, Profesor Lee meninggalkan detektif Yon dan mempersilakannya memeriksa berkas Kwon Yang Rae. Saat itu, ayah detektif Yon menelepon dan bercerita mengenai pekerjaannya yang melakukan renovasi rumah. Dia kemudian mengirimkan sebuah foto rumah yang sedang dikerjakannya kepada detektif Yon. Saat itulah detektif Yon seolah menyadari sesuatu. Dia kemudian membuka semua gambar milik Kwon Yang Rae dan terlihat ada ciri khas yang sama, yaitu gambar rumah dengan jendela bulat di atasnya. Dengan cepat, detektif Yon pun langsung meminta rekannya untuk mencari rumah yang memiliki jendela bulat di depannya, di daerah pekerjaan konstruksi yang sebelumnya Kwon Yang Rae bekerja di sana. Di sisi lain, rupanya benar dugaan detektif Yon. Shin Ayong diperlihatkan berada pada sebuah rumah dengan jendela bulat di depannya. Dia terlihat terikat dan tidak bisa kabur. Namun operator alat berat terus melakukan pembongkaran. Shin Ayong bisa saja mati tertimpa bangunan itu. Saat rumah itu hampir hancur dibongkar, syukurnya detektif Yon berhasil sampai tepat waktu dan langsung menyelamatkan Shin Ayong. 열고 Setelah kejadian itu, detektif Yon kemudian terlihat mengunjungi pendeta Min di sebuah penjara. Pendeta Min kemudian berkata apakah mereka sudah menemukan mayat Shin Ayong. Detektif Yon berkata tidak, Shin Ayong masih hidup. Mendengar itu, pendeta Min seolah heran dan berkata bahwa dia diberitahu bahwa Shin Ayong sudah mati. Detektif Yon kemudian bertanya siapa yang memberitahumu. Namun pendeta Min hanya terdiam. Dan di akhir film diperlihatkan pendeta Min yang kembali ke selnya terlihat mencoba menghapus halusinasi yang dilihatnya di dinding. Dia terus menghapus halusinasi itu dan akhirnya pendeta Min yang haus akan jabatan besar itu pun benar-benar menjadi gila. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.